Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Ardiansa dari Prodi Teknik Informatika Universitas Kanjuruhan Malang, NPM 19040300117. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ketahanan nasional mata kuliah PKN. Yang pertama, pengertian ketahanan nasional. Pengertian baku ketahanan nasional bangsa Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang berintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta memperjuangkan mencapai tujuan nasionalnya. Yang kedua, asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional dan merupakan nilai intrinsik yang ada padanya. Yang kedua, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Mawas ke dalam bertujuan menemukan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Yang keempat, asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tegang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang C, sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, mandiri. Ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumbuh pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Yang kedua, dinamis. Ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat dan atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan strategisnya. Yang ketiga, wibawa. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara keberlanjutan dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa yang dapat menjadi faktor yang diperhatikan pihak lain. Yang keempat, konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Yang D, kedudukan dan fungsi ketahanan nasional. Yang pertama, kedudukan. Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional. Yang kedua, fungsi. Ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah-langkah bangsa yang bersifat intern, regional, wilayah, intersektoral maupun multidisiplin. Oke, sekian dari saya tentang materi ketahanan nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.